Gitu. Jadi boleh kita ambil. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Nah, umat muslim ini kan terbagi nih teman-teman. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada nggak setengah laki-laki, setengah perempuan? Ada. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 pun disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kita semua teman-teman ya sudah tercipta nih sama Allah, sudah diciptakan Allah. Artinya kita ini adalah makhluk. Segala sesuatu yang khuliqo, tercipta, itu sebutannya makhluk. Maka siapa penciptanya? Khaliqun. Ya, penciptanya sang Khaliq. Nah, teman-teman, kalau kita sudah tahu ada pencipta, maka ketika kita diciptakan, tugas kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain, aku ciptakan bangsa jin. Ya, bangsa jin. Bukan ke teman-teman semuanya. Bangsa jin dan bangsa manusia, kita semuanya, ya. Untuk apa? Menghamba. Sebagai seorang abdun, ya. Sebagai seorang hamba tentu kita harus menjadi hamba yang baik. Yaitu ada aturan-aturannya yang sudah Allah berikan, ya. Allah kirim malaikat, Allah kirim utusan, Allah kirim rasul, Allah kirim nabi, tidak lain untuk apa? Agar kita tidak tersesat. Itu teman-teman ya. Jadi pentingnya banget belajar adab sedini mungkin, karena apa? Nanti akan dijawab di sini. Lita'isa mahbuban fi kibarihi, agar kehidupan si anak tersebut asa ya'isu, sama halnya seperti tadi ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya Allah ini kan sudah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Ya, ada lil banain, ada lil banin, ada lil banat. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi ketika Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, bahkan ada sedikit satu golongan yang mohon maaf, laki-laki tapi seperti perempuan, perempuan tapi seperti laki-laki. Ini sebutannya khunsa, ya. Orang yang memiliki transgender dua atau kepribadian dua sebutannya khunsa. Nah, untuk kita nih, saya sampaikan kepada teman-teman, jadilah orang yang normal. Kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang tulen, ya. Kalau jadi perempuan yang tulen. Jangan kalian namanya Markonah, ya, tapi kelakuannya kayak Mukhlisin, ya. Siang jadi Randy, malamnya jadi Rindi. Itu jangan, teman-teman ya. Atau di sini siapa ini? Mungkin di sini ada Kak Adelia ya. Siangnya Kak Adelia ya, malamnya jadi Adul. Gitu, jangan ya. Jadi harus memiliki gender yang kuat gitu teman. Kalau jadi laki-laki, jadi laki-laki yang tulen. Kalau jadi perempuan, jadilah perempuan yang tulen ya. Jangan kalian udah jadi laki-laki pengen dirubah jadi perempuan ya. Itu tandanya tidak bersyukur. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apa sih makna daripada agar kita ini berakhlak sedini mungkin atau mempelajari bab adab, bab akhlak sedini mungkin? Ini agar lita'isa ya'isu, agar kehidupan di besar nanti atau di waktu dewasa nanti mahbuban, dicintai. Tujuan kita belajar adab, tujuannya kita berakhlak dengan yang baik, tidak lain agar kehidupan di masa depan ketika kita sudah dewasa agar dicintai. Sebenarnya bukan hanya dicintai saja teman-teman. Ya. Kita kalau ngomongin adab baik, budi pekerti yang baik, saya nih mohon maaf ya. Saya kalau ngomong sama kalian, ngomongnya ngebentak-bentak, ngomongnya kasar, kalian terima nggak? Coba saya mau tanya teman-teman, ketika Kak Galih ngomong sama kalian, ucapannya kotor, kobih, ya, yarfus, kira-kira kalian terima nggak? Wah, kalian ini kayak dengan kalimat-kalimat yang kotor, mencela, kira-kira kalian terima nggak? Coba dijawab. Boleh dijawab? Nah, tidak. Emang nggak? Tidak, Kak. Nggak terima, ya. Maka ada anjuran kalau kita menemukan orang yang mohon maaf, sopan santun, lemah lembut, ucapannya baik, ya kita nyaman banget ya. Sampai hati, Masya Allah,
soft spoken banget ucapannya ya. Ya Allah ya Karim, ucapannya lembut banget ini orang, baik banget tata keramanya. Orang akan seneng, respect. Tapi bayangkan ketika kalian suka menggibah, suka mencela, suka memfitnah, udah itu Haigali datang ke sini kita siapin parang. Jangan sampai dia ke sini, dia tukang maling, dia tukang ngegosok, dia tukang mencela, dia tukang fitnah. Oh, ucapannya nggak bisa dipercaya. Udah disiapin parang duluan. Ya, bahkan waduh ini ada Haigali di sini, udahlah tinggalin setan ini. Kalau sesama setan ini respect. Wah, ada teman ngobrol gua nih datang. Wah, ada teman gibah gua nih datang. Wah, ada teman-teman tawuran gua nih datang. Ya, sama-sama kelakuannya setan, senang. Iya, waduh ada teman ngobrol nih. Kita gibah, yuk kita gibah, yuk kita gibah. Ayo bro, kita ngomong yang toksik. Ya. Nah, itu sama-sama setan. Ya, semoga kita ini bukan setan semua, teman-teman. Apa tujuan yang pertama? Litangi sama mahbuban fi kibari, agar kehidupan kita di saat nanti waktu besar dicintai. Dicintai oleh siapa? Orang. Ya, makhluk hidup. Bukan hanya makhluk hidup saja, nanti akan dibahas di keduanya. Ya radhu anhu rabbuhu, Allah akan meridhoi bagi anak yang ada budi pekertinya baik. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi Allah meridhoi. Ya, kalau kita hidup diridhoi oleh Allah, insya Allah nyaman semuanya. Yang kita cari di dalam kehidupan ini hanya ridhonya Allah. Allah kalau sudah meridhoi, semuanya akan lancar. Tapi kalau Allah sudah murka, waduh, itu bisa belangsak, ya, bisa menjadi azab untuk kita. Kita bisa payah kesulitan di dalam hidup karena Allah tidak ridho. Bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu azab, ya, bisa jadi itu istidrat yang diberikan. Ini banyak macamnya teman-teman. Tapi kalau akhlak budi pekertinya baik, insya Allah Allah akan meridhoi, ya. Karena teman-teman, kalau orang yang berakhlak baik, saya yakin dimanapun pasti diterima. Tapi kalau orang yang akhlaknya tidak baik, budi pekertinya buruk, bahkan dalam tindakannya dia tidak bisa dipikir-pikir dulu sebelum bertindak, saya yakin dia nggak akan diterima di mana-mana. Yang terima dia ya cuma segelintir orang, gitu ya. Yardha anhu rabbuhu wa yuhibbu ahluhu wa jami'un nas. Nah ini, selain daripada Allah meridhoi kepada anak tersebut, wa yuhibbu ahluhu, keluarganya ya akan mencintai si anak tersebut. Habba yahubbu. Kalau orang sudah ada rasa cinta, saya yakin dia ngomong, contoh nih, ini gorengan bro, ya, coba deh rasain coklat, karena ada rasa cinta, dicobain, Masya Allah, ya, ini gorengan bro, bukan coklat, ya, pasti akan nurut aja teman-teman. Ada orang yang ngomong, cinta itu, ya, rasanya nggak nikmat, ada yang bilang seperti itu, tapi ketika seseorang mengatakan merasakan cinta itu, wah nikmat sekali rasanya, gitu, ya. Jadi ketika Allah sudah meridhoi kepada orang tersebut, bukan hanya Allah saja, makhluknya pun mencintai. Siapa? Keluarganya, sanak famili, teman, ya, para asatid, guru-gurunya akan ridho, akan cinta, respect nih terhadap anak yang budi pekertinya. Kemudian wajami unas, dan setiap umat manusia, gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa kita harus belajar akhlak sedini mungkin? Tujuannya loh teman-teman, biar kita ini bisa ada waktu untuk ngerem. Oh ya ini perbuatan gak baik ini. Oh ya nih kayaknya ketentuan kayak gini kurang baik nih. Saya harus menghindari ini semuanya gitu ya. Dan kemudian teman-teman ada tambahan yang kedua, wa yajibu alaihi aidon, dan ada kewajiban juga bagi anak laki-laki ataupun perempuan, anggap seperti itu. Ta'ida. Ba'idun artinya jauh, an yabta'ida ibta'ada yabta'idu. An yabta'ida anil akhlaqil qabihah, agar menjauhi daripada seluruh ya, akhlak yang berbau dengan qabih, akhlak budi pekerti yang buruk, itu harus kita tinggalkan. Ya, kita coba contoh. Saya tahu nih teman-teman paham. Budi pekerti, contohkan ya satu akhlak apa saja.
Contohkan budi pekerti yang buruk apa saja? Ada yang tahu? Berikan satu contoh. Namimah boleh. Ada lagi? Ustaz, kalau boleh, takabur. Betul, takabur. Ada lagi? Berbohong atau berdusta. Betul, namimah, kadzdzaba yukadzibu ya. Orang yang berbohong, takabur, au kiber. Itu termasuk daripada suatu golongan akhlak yang gak baik. Gitu. Nah, kita tinggalkan itu semua teman-teman. Ya. An yabta'ida anil akhlaqil qabihah. Jadi, sebentar teman-teman. An yabta'ida anil akhlaqil qabihah. Kita harus menjauhi daripada seluruh akhlak-akhlak yang tercela, yang gak baik. Gitu teman-teman. Kailan yakuna makruhan, agar tidak menjadi sesuatu yang nggak baik, permasalahan gitu. Ya, kalau kita senantiasa tiap hari akhlaknya baik, insya Allah akan diberikan kelancaran, karena Allah meridhoi itu. Tapi kalau kita senantiasa setiap hari menggunakan akhlak yang tercela, maka saya yakin Allah pun nggak ridho, orang lain pun nggak respect terhadap kita, gitu ya. Kailan yakuna makruhan, agar tidak menjadi darurat, agar tidak menjadi masalah untuk diri kita. La yardu anhu rabbuhu wa la yuhibbu ahluhu wa la ahadun minan nas. Nah itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini termasuk daripada orang-orang yang mengedepankan akhlaknya yang buruk. Yaitu mau ngomong dipikir dulu, mau bersikap, bertindak itu juga harus dipikir dulu. Apalagi ini masuk daripada bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi walakinal ju' wal atas. Banyak banget orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena ucapannya yarfus, karena dia menggibah, karena dia namimah, ya, karena dia takabur, karena dia berbohong, berdusta. Itu teman-teman termasuk pengurang pahala puasa itu sendiri. Apalagi mohon maaf sahur ya, pakai jengkol, pakai pete, pakai tongkol, pakai lalapan, masya Allah enak-enak banget tuh ya. Subuh ditinggalin, zuhur ditinggalin, asar ditinggalin ya. Ketika maghrib, masya Allah ya, siapnya sehat banget. Waduh, capek nih sehari puasa ya. Sayang banget bro kalau begitu ya, sayang banget. Yang wajibnya juga ditinggalkan. Maka teman-teman harus kita jaga tuh apa saja yang menjadi ketentuan untuk kita semuanya ketika bulan puasa. Termasuk sunah-sunahnya apa, termasuk yang harus kita kerjakan itu apa. Jangan sampai puasanya kita kerjakan, kewajiban yang lain kita tinggalkan. Ya, nanti akan sayang banget gitu teman-teman. Dan untuk berikutnya teman-teman, saya mau menyampaikan, ini penting juga buat kita semuanya. Yang pertama, poin pertama harus kita catat ketika bulan Ramadan, ya, tolong dicatat ini. Ketika kita Ramadan, tolong teman-teman perhatikan lagi ucapan, ya. Ucapan kalian jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Ucapan harus diperhatikan. Yang kedua, bukan hanya ucapan saja, perilaku, ya. Jangan sampai perilaku kalian membuat hati orang lain tersakiti. Atau bukan hanya sekedar perbuatan saja. Ini jari jemari kita harus ditahan teman-teman. Jari jemari kita harus ditahan. Untuk tidak ngomongin orang, ngebuka situs-situs yang gak baik. Ini jari jemari kita jangan kita gunakan untuk salah hal. Seharusnya kita gunakan untuk share-share dakwah, share-share artikel ya, share-share sesuatu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya lisan, perbuatan, tapi jari jemari juga harus dijaga. Gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, hatinya juga harus dijaga. Ini kalau udah ngomongin hati, penyakit hati itu banyak banget macamnya, ya. Penyakit hati ini banyak macamnya seperti gado-gado. Jadi bukan hanya ucapan, perbuatan, tapi isi hati juga harus dijaga. Seperti kalau niat ya, sebelum kita melakukan amal, diniatkan lillahi ta'ala. Yaitu bukan mengharap apa imbalan dan sebagainya, atau lagi sesuatu yang kurang baik niatnya.
Jadi 3 poin tadi harus kita jaga ya teman-teman. Yang pertama, ucapan kita harus dijaga. Yang kedua, segala sesuatu perbuatan, ya, fi'lu kita nih, perbuatan kita harus kita jaga. Yang ketiga, apapun sumbernya yang keluar dari hati, yang berkaitan dengan hati, termasuk daripada niat. 3 poin tadi, semoga kita bisa mengamalkan, kita jaga baik-baik. Jangan sampai ucapannya kita kasar, kotor, atau tindakan kita menyakiti perasaan orang lain, bahkan hati kita niatnya salah. Kayak pengen traweh di awal doang, ya, ngambil sendal orang. Ya, bahaya nih. Datang traweh paling pertama, tujuannya untuk nyolong sendal. Ini niatnya udah salah. Pengen belajar ilmu, pengen belajar kitab, ya, tujuannya apa? Biar mengatakan orang lain bodoh, kamu mah belum pernah belajar kitab, sayang pernah belajar kitab paling keren. Nggak gitu konsepnya, berarti udah salah niat tuh. Ya, dari 3 hal tadi harus dipikirkan baik-baik. Kita jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai kegiatan-kegiatan apa saja di bulan Ramadan yang harus kita lakukan. Tentu sunnah-sunnah ya, apalagi nanti kita akan kedatangan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang dimana nuzulul Quran nanti segera akan hadir ya, mungkin di tanggal 17-18. Kemudian nanti akan masuk 10 hari kita nyari malam Lailatul Qadar. Itu masih banyak tuh kegiatan-kegiatan Ramadan. Jadi jangan disia-siakan momentum bulan Ramadan ini. Dari awal, ya Allah, ya, tolong saya sampaikan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, saya pengen lagi dong ketemu Ramadan. Udah dikasih waktu nih kalian ya biar masuk ke bulan Ramadan. Puasanya mokel mulu, tarawihnya kagak, qiyamul lailnya tidak dikerjakan ya. Sayang banget. Udah minta sama Allah umurnya sampai ke Ramadan, tapi ketika kedatangan Ramadan tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke, mungkin ini saja yang bisa Igali sampaikan.